Buat Nehemia, family itu kayak early warning system. Jauh sebelum bangsa bisa diruntuhkan, yang diruntuhkan family dulu biasanya. Dia pikir tembok akan mampu menyelesaikan itu. Tapi ternyata dia sadar nggak bisa. It takes more than the wall untuk membangun bangsa Israel. Jangan lukai dignitas orang, kita address behavior-nya secara spesifik. Orangnya diciptakan dengan gambar Allah. Kelakuannya perlu diperbaiki. Kita bicara tentang Nehemia bab kelima. Sebelum kita masuk bab kelima, saya baca di bab 4 ayat yang terakhir. Saya mau beri gambaran dari bab 4 pasal terakhir, itu Nehemia menyiagakan semua orang-orang pemimpin, orang laki semua suruh nginep di Yerusalem, bertahan dengan pedang di tangan satunya, atau tombak atau apa, supaya tidak mungkin ada serangan dari luar yang bisa menghambat pembangunan tembok. Jadi melihat semua planningnya itu, Nehemia berkata, we are okay. Tidak ada musuh dari luar yang bisa menembus pertahanan ini. Sekeliling tembok Yerusalem dipertahankan oleh orang-orang yang siap mati untuk itu. Ada tombak, ada panah, segala macam. Semua disuruh nginep di Yerusalem untuk mempertahankan tembok itu. Nah, di bab 5 ini saya kembali akan menyampaikan ada 12 hal yang saya belajar dari Nehemia. Kita belajar sama-sama. Saya rasa jauh lebih banyak dari 12, tapi yang saya coba tangkap dari bab ini ada 12 pengalaman Nehemia yang berguna buat saya. Poin nomor 1, itu Nehemia punya yang namanya early warning system, punya alarm, ya, early warning system. Nah, waktu kalau sudah baca bab 5 ayat 1 sampai 5, itu ada cerita-cerita tentang istri-istri yang berteriak, ibu-ibu yang berteriak. Berteriak karena makanan tidak cukup di rumah. Dia bilang anak kami banyak, keluarganya besar, ya. Kemudian dia ada berita-berita di luar tentang yang didengar oleh Nehemia bahwa keluarga terpaksa menggadaikan anaknya perempuan, anaknya laki untuk bayar utang. Ya. Livelihood-nya nggak menghasilkan lagi, digadaikan juga kebun anggur dan segala macam. Waktu Nehemia dengar semua itu, langsung dia lihat alarmnya berbunyi. Early warning systemnya berbunyi. Family is under attack. Ya. Family is under attack. Suaminya pas berjaga-jaga untuk musuh dari luar, dari dalam, family is under attack. Nah, buat Nehemia, family itu kayak early warning system. Karena jauh sebelum bangsa bisa diruntuhkan, yang diruntuhkan family dulu biasanya. Kalau family rusak, masyarakat kemudian rusak, kemudian bangsa akan hancur. Kira-kira 10 tahun yang lalu di Amerika ada penelitian katanya 70% orang Amerika tinggal dalam keluarga-keluarga yang tidak tradisional. Artinya apa? Mereka tinggal dengan stepfather, ayah tiri atau ibu tiri, kakak tiri, anak tiri. Jadi 70% dari keluarga di Amerika bukan keluarga yang ayah, ibu, dan anak-anak kandung, bukan begitu. Ya. Nah, orang-orang sudah bisa memprediksi kira-kira ini hancur keluarganya, berikutnya yang hancur bisa masyarakatnya, bisa bangsanya. Dulu tahun 2004 ada tsunami, setelah itu dipasangi di laut alat-alat untuk mendeteksi dini kalau ada tsunami. Ya. Itu bukan di pinggir pantai, di tengah laut sana, supaya kalau itu berbunyi alamnya, semua orang siap semua. Tapi kemudian berapa tahun lalu di Poso, tsunami lagi. Setelah dicek, alatnya tidak jalan semua, mati semua, tidak jalan.
Nah, saya ngomong pada banyak gereja, buat pendeta-pendeta early warning-nya apa? Menurut saya early warning-nya adalah pemudanya, remajanya, anak-anak SMA, SMP itu. Kalau mereka mulai menurun, tidak dinamis, tidak bertumbuh, tunggu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gereja itu habis. Ya. Jadi kita sebagai pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin gereja, ya, harus punya early warning system. Sebelum tsunami datang, sebelum musibah besar datang, kita harus punya early warning system. Nah, buat Nehemia, alarmnya adalah keluarga. Kalau ada keluarga mulai teriak, mulai terpecah-pecah, anaknya ke sana, yang perempuan yang ke sana, yang laki, livelihood-nya enggak ada, istri mulai teriak, ini masalah serius. Kalau tidak ditangani, ya, maka visi yang besar kemudian akan hancur. Semua orang siap melihat keluar tembok, tapi sekarang musuhnya ada di dalam tembok itu sendiri. Jadi semua yang dibangun selama bab keempat untuk menjaga dari luar, tidak bisa mengatasi persoalan yang ada di dalam sendiri. Yang ingin saya tanyakan pada kita semua, sebagai pemimpin, keluarga, di gereja, di masyarakat, di perusahaan, kita punya enggak early warning system? Apa yang bisa membuat kita itu mendeteksi sebelum hal besar terjadi, sehingga bisa mengantisipasinya. Nomor satu, alarm, early warning system. Nomor dua, Nehemia tidak mau mengambil keputusan hanya karena dengar omongan orang. Ya, kalau sudah perhatikan di ayat 1 sampai ayat yang kelima, itu terdengar begini, ada berita begitu, dan segala macam. Jadi dia mau cari root cause-nya. He want to go to the bottom. Poin nomor dua adalah cari root cause-nya. Jangan cuma lihat di permukaan. Kalau dilihat di permukaan, maka kita akan menyimpulkan, oh masalahnya waktu itu adalah masalah ekonomi. Nah, masalah ekonominya kenapa bisa jadi masalah ekonomi? Pertama, kita bilang, ya mungkin orang-orang waktu itu berkeluh kesah, anaknya banyak. Ya kita salah aja, kenapa enggak ikut KB gitu aja. Ya. Problem kedua, karena sedang ada famine, kelaparan. Di ayat ketiga dikatakan ada kelaparan. Di ayat keempat dikatakan karena pajaknya dari pemerintah Persia tinggi. Jadi kalau kita hanya melihat surface dan kemudian memutuskan, maka kelihatannya ini hanya masalah ekonomi saja, dan kemudian gampang saja kita ngelempar, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa, pemimpin nggak bisa apa-apa. Itu pilihanmu mau punya anak banyak, ya salahmu sendiri, satu itu. Kedua, dia bilang ya masa kekeringan, masa famine, kelaparan seperti ini bukan tanggung jawabnya pemerintah, ya bukan tanggung jawab Nehemia. Dan ketiga, pajak, kita negara yang dikuasai Persia nggak bisa apa-apa. Tapi Nehemia tidak berhenti hanya di surface. Dia kemudian dig dalam lagi dan dia lihat ternyata tidak hanya persoalan ekonomi. Di balik itu ada persoalan sosial. Apa persoalan sosial yang ditemukan Nehemia? Yang satu ada perpecahan. Ada konflik antara orang-orang yang punya dengan yang tidak punya. Nehemia meninggalkan jabatannya, meninggalkan kenikmatannya di Persia, meninggalkan teman-temannya, keluarganya, untuk apa dia? Untuk menolongi orang-orang yang miskin di Yerusalem. Di pasal 1 ayat yang ketiga. Orang-orang yang tidak terbawa di pengasingan, orang miskin yang dalam kesulitan besar. Tapi justru setelah dia bangun tembok separuh jalan, makin sulit, makin susah. Nah, ada konflik antara orang miskin dan orang kaya. Jadi ada problem sosial di balik problem ekonomi itu. Satu problem perpecahan. Yang kedua, dia melihat ada ketidakadilan di dalam masyarakat, sehingga yang lemah makin terpojok. Yang ketiga, dia melihat ada penindasan dari yang kuat kepada yang lemah. Nah, kalau dia berhenti hanya sampai di sini analisanya, maka dia berkata, oke, kalau begitu solusinya adalah kita keluarkan peraturan undang-undang ya yang mengatur supaya persoalan sosial ini tidak berkelanjutan. Tidak boleh ada perpecahan di masyarakat dan segala macam.
Tapi dia menggali lebih dalam lagi. Dia melihat ke persoalan, di balik persoalan sosial itu ada persoalan rohaninya, spiritual problemnya. Apa saja? Terus diidentifikasi oleh Nehemia. Satu adalah egoisme. Jadi orang-orang yang kaya-kaya ini, yang pemuka-pemuka ini, dia tidak lagi fokus bangun tembok, tapi membangun kerajaannya sendiri, bangun empire bisnisnya sendiri, bangun dinastinya sendiri, bukan bangun tembok Yerusalem lagi tujuan utamanya. Yang kedua, problem rohani apa? Satu, selfishness. Dua, serakahan. Serakah itu artinya tidak pernah cukup. Always want more and more and more and more. Problem yang ketiga, rohaninya apa? Mereka ignore firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, di Keluaran 22, Ulangan 24, Imamat 25 disebutkan sudah, kamu tidak boleh memanfaatkan, menindas saudaramu yang miskin. Nggak boleh ngambil riba dan segala macam. Jadi dilanggar aja karena melihat ini kesempatan nih, kesempatan ya, untuk memperkaya, bangun kerajaan empire-nya sendiri. Dan yang terakhir, menindas orang lemah itu masalah rohani juga, ya, karena berlawanan dengan jiwanya firman Tuhan. Tapi dia juga tidak berhenti di sana, ya. Jadi sudah ada masalah ekonomi, digali lagi masalah sosial, digali masalah spiritual, akhirnya dia ketemu ke masalah personal. Akhirnya dia ketemu bahwa problemnya ada di dirinya sendiri. Dia bilang akhirnya, aku juga begitu, aku juga bungakan uang. Saudara-saudaraku, familiku juga, timku juga. Jadi problemnya kalau diurut lagi, Nehemia mengakui problemnya ternyata ada pada diriku sendiri. Mulai dari diriku sendiri. Kalau aku mau merubah, harus dirubah dari dirinya sendiri. Nah, pelajaran nomor 2 adalah kalau ada masalah, ya, jangan langsung disimpulkan terlalu cepat, jangan diresponi di surface saja, digali dalam untuk kita menemukan akar permasalahannya itu apa. Itu saya belajar dari Nehemia. Yang ketiga, ya, setelah dia menemukan akar permasalahannya, kemudian dia adjust planning-nya, dia adjust goal-nya. Kalau dulu dia berpikir hanya bangun tembok, kemudian pulang ke Persia, ya, sekarang dia sadar yang perlu dibangun tidak hanya tembok fisikal saja, tapi adalah the people of God. Ya. Mengembalikan mereka untuk takut pada Tuhan. Dia melihat bahwa kepemimpinan ini bukan sekedar benar salah, tapi journey of discovery. Tadinya tujuannya, goalnya hanya tembok selesai dibangun, gerbang selesai dibangun. Seperti di pasal 1 ayat 3. Tapi sekarang dia rubah, dia ingin supaya martabatnya dipulihkan orang-orang Israel di Yerusalem. Dignity-nya diangkat kembali dan tidak ada oppression, ada shalom, di mana semua punya martabat yang sama di Israel. Jadi dengan pemahaman dia sebelum peristiwa ini, dia pikir tembok bisa menyelesaikan persoalan di pasal 1 ayat 3, yaitu orangnya terdesak, tertindas, dan martabatnya hilang. Dia pikir tembok akan mampu menyelesaikan itu. Tapi ternyata dia sadar nggak bisa. It takes more than the wall. It takes more than the wall untuk membangun bangsa Israel, umat Tuhan ini. Jadi yang ketiga, dia dengan change perspektif, dia tidak ragu-ragu merubah approach-nya, merubah goal-nya, merubah time frame-nya, ya, tidak langsung bangun terus pulang, tapi dia membuat rencana baru, goal baru, ya, sesuai dengan tantangan yang dia temukan. Ternyata persoalannya bukan saja dari luar tembok, justru dari dalam tembok banyak persoalan yang lebih rumit lagi. Nomor 4, ini yang penting juga untuk seorang pemimpin. Begitu dia dengar persoalan, mungkin dengarnya dari orang-orang, dari media sosial atau dari mana, dia berpikir dalam-dalam, ya. Saya kira tidak mudah keputusannya. Nomor 4 saya kasih judul confront
directly. Diputuskan untuk ketemu dengan orang-orang yang dipermasalahkan atau di lingkaran dalam daripada problem ini. Dia bukan datang untuk menuduh, dia datang untuk cari tahu. Para pemuka ini bagaimana? Ya. Jadi tidak puas hanya dengan berita, kata orang ini, kata orang itu, ya kata media sosial, kata internet begini, terus dia kemudian main judgment, tapi dia langsung ketemu dengan yang bersangkutan langsung. Yang di core itu siapa, yang dituduh itu siapa, dijak bertemu, terus ditanya, kira-kira perspektifnya gimana. Nah, menurut saya, dari round table meeting dengan para pemuka inilah, dia baru ketemu, dia sadar, ya, bahwa ternyata he is part of the problem. Mungkin kalau dia tidak ketemu para pemuka ini, dia pikir problemnya di tempat lain. Ya. Problemnya di para pemuka, imam, dan segala macam. Tapi waktu dia konfront para orang-orang ini, pemuka ini, mereka bilang, kamu juga membungakan uang. Kamu juga begini, kamu juga begitu. Jadi dia mulai menemukan bahwa he is part of the problem setelah dia konfront orangnya langsung. Nah, ini jadi kebiasaan yang baik kalau ada masalah apa dengar apa tentang hamba Tuhan, kadang-kadang kita cuma forward saja atau kita ngomongin ke yang lain dan segala macam atau tentang pemimpin kita dan segala macam. Siapapun itu yang dia dengar di telinganya, kalau itu persoalan, dia konfront langsung. Ya. Tidak disambungkan ke tempat lain, tidak diteruskan kemana-mana beritanya, dia hadapi langsung. Jadi tidak cukup dengan berita, tidak cukup dengan kata orang, tidak cukup dengan apa kata sosial media. Nomor 5, ini penting, ya. Dia address the behavior, ya. Tingkah laku yang salah dia rebuke, tapi dia protect the dignity of the leaders. Jadi dia tidak hancurkan semua leadersnya, martabatnya, confidence-nya, tidak. Kalau kita lihat uraian di ayat 8-9, itu di mana dia rebuke tingkah laku yang salah. Kamu ngambil riba, ya, kamu minta tanggungan mereka, anak-anaknya kamu jadikan buka. Itu salah. Tapi kemudian dia memuji mereka, di ayat 8 dikatakan mereka tidak bantah, ayat 12 mereka semua setuju, ayat 13 itu ayat-ayat yang favorable untuk para pemimpin. Jadi kalau kita expose problem, kita mau solve problem, kita address behavior-nya, bukan orangnya, bukan martabatnya, bukan dignity-nya, jangan dirusak. Martabatnya semua ciptaan Tuhan diciptakan dalam gambar Allah, itu jangan dirusak. Seringkali kalau kita negur orang, kita bilang sama karyawan kita, kamu memang selalu begini. Itu menghancurkan martabat. Ya. Kita stereotyping orang, itu menghancurkan martabat. Jadi kita jaga dignity itu pemberian Tuhan. Kita jaga dignitasnya orang, martabatnya orang. Kelakuannya yang salah kita address. Ya, salahnya di mana, spesifik behavior seperti apa yang tidak acceptable. Tapi orangnya, ya, jangan attack orangnya, karena dignitas orang itu Tuhan yang beri. Jangan kita curi, jangan kita rampok, jangan kita rusak. Ya. Jadi kita kalau negur orang, kalau konfront orang, kalau selesaikan problem, ingat baik-baik. Jangan lukai dignitas orang, kita address behavior-nya secara spesifik. Orangnya diciptakan dengan gambar Allah. Kelakuannya perlu diperbaiki. Poin saya nomor 6 adalah leaders take responsibility. Jadi dia bilang, aku salah. Ya. Kadang-kadang saya mikir, saya pernah katakan di Surabaya kemarin, pada saat dosa masuk ke dunia, tanggung jawab meninggalkan dunia. Karena dosa selalu cari kambing hitam. Salahnya siapa? Tanggung jawab berkata, salahnya apa? Kalau saya ada di sini, saya ikut bertanggung jawab untuk kesalahan itu. Nah, Nehemia dia kemukakan di ayat-ayat antara ayat 8-13 itu bahwa saya dan tim saya dan kakak adik saya ikut bertanggung jawab. Kita juga akan berubah. The change start with me. Jadi dia tidak nyalahkan siapa-siapa, dia bilang kami akan berubah mulai dengan dirinya. Take responsibility.
Yang membedakan pemimpin yang baik, paling gampang kelihatannya apakah dia mau take responsibility atau ngelempar tanggung jawab ke orang lain. Nomor 7, humility. Ya, pemimpin yang rendah hati, dia ngaku kesalahannya. Kadang-kadang saya pikir ya, bolehlah yang ngaku, kenapa dia perlu tulis di buku ini sehingga ratusan miliaran orang baca ini dan tahu Nehemia juga berbuat salah. That's the leader. Humility. Dia mau buka, ya saya memang pernah salah, tapi saya berubah. Ya. Saya memang pernah juga jadi bagian dari problem, tapi saya berubah. Jadi this is very good, very important learning tentang kerendahan hati, mengakui kesalahannya. Dia tidak cuma mengakui kesalahannya di depan para pemimpin, dikumpulkan semua sidang, semua orang datang. Dan dia bilang, aku juga salah, kakak adikku juga salah, timku juga salah. Kita akan mulai merubah dari sini. Yang nomor 8 menurut saya adalah courage, keberanian. Yang dia hadapi bukan orang di luar sana, bukan Tobia, bukan Sanballat. Yang dia hadapi adalah orang-orang yang tadinya dia pilih sebagai the best of the best, ya, daripada timnya. Pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang mimpin, ya, yang punya pengaruh. Di bab 2, ya, kita lihat waktu dia mau mulai proyeknya di pasal 2, ini orang-orang yang punya pengaruh, the gatekeeper, people yang punya influence, kemudian the best dalam potensinya dipilih lagi di bab yang keempat. Sekarang dia harus konfront mereka. Ini hal yang tidak gampang, resikonya besar. Ya, kalau mereka tidak terima, komunikasinya keliru, bisa rusak proyeknya semuanya. Jadi resikonya dihitung betul sama dia. Makanya dikatakan belum dia ketemu para pemuka ini, dia memikir dalam-dalam. He consult with himself. Pergumulan yang tidak gampang kadang-kadang. Kita kalau mau negur orang di bawah kita gampang, ya. Kita mau negur orang yang tidak ada kepentingannya dengan cita-cita kita, visi kita gampang. Tapi waktu ya kita harus ngomong dengan orang-orang yang the best of the best, butuh courage untuk ngomong dan butuh strategi untuk itu. Jadi nomor 8 adalah courage yang saya kagumi dari Nehemia. Nomor 9, Nehemia juga seorang yang sangat praktikal. Dia tidak khotbah muluk-muluk, dia berikan 2 jalan keluar yang sederhana, sangat spesifik langkahnya. Di very clear steps. Semua orang yang meribakan uang, yang minjamkan uang, 2 ini saja. Satu adalah, dia bilang, ya, semua tanggungan yang kamu terima, dia rinci dengan spesifik, baik itu ladang, itu rumah, itu ruko, itu kebun, itu anak, itu apa, sekarang kembalikan semua. Itu satu. Nomor 2, dia bilang, berapapun sisa hutang yang ada, utang itu bisa uang, utang itu bisa gandum, utang itu bisa minyak, utang itu bisa apapun juga, hapuskan hari ini semua. Jadi dia tidak menggantung jalan keluarnya, ya udah kamu sendiri cari jalan keluar sendiri gimana? Enggak. Setelah orang-orang itu setuju dengan proposalnya dia usulkan 2 simple step untuk address behavior ini, untuk redeem the problem. Ya, very simple, very specific, dirinci sama dia, tanggungan apa saja supaya tidak kelewat, ya, utang apa saja supaya tidak kelewat, clear. Jadi orang ngerjakannya gampang, tidak harus meraba-raba lagi. Jadi clear way out, very clear steps. Bagaimana untuk bisa melangkah ke depan, menebus kesalahan yang lalu. Itu nomor 9. Nomor 10, dia create accountability system. Ya, dia undang imam besar, dia undang semua pemuka untuk tanda tangan perjanjian, disaksikan semua imam-imam, disaksikan Tuhan. Jadi kalau janji tidak ada accountability-nya, kita aku janji mau baca 4 pasal Alkitab setiap hari, tapi tidak ada accountability-nya, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mengawasi, bisa kita tidak nepati. Jadi selalu keputusan apapun juga di organisasi, di gereja, ya, di perusahaan yang tidak ada accountability-nya is doomed to fail.
Begitu ada kesepakatan, begitu ada arahan baru, begitu ada komitmen baru, selalu harus bangun accountability system. Siapa yang ngawasi, siapa yang mengingatkan, siapa yang nolong saya untuk mengatakan, you have done well. Nomor 11, dikatakan di ayat 13, kemudian mereka memuji Tuhan, mengucap syukur, celebrate. Pertama saya tanya, celebrate apa? Wong belum ngerjain apa-apa, baru tanda tangan di depan imam-imam. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang kita lupa, kita celebrate hanya kalau untung besar, atau jemaatnya selesai bangun gedung besar. Tapi kita lupa bahwa ada hal-hal lebih penting daripada itu. Misalnya kalau kita pas, di perusahaan bisa hire good people. Harusnya kita celebrate. Ya, itu keberhasilan luar biasa. Bayangkan kalau sudah hire orang yang salah. Wah, itu menghabiskan energi, menghabiskan uang, menghabiskan waktu saudara. Bisa jantungan segala macam. Tapi kita tidak pernah give thanks, tidak celebrate. Atau misalnya pas ada kesatuan di antara semua staff, di gereja lah, di perusahaan, di organisasi. Kita tidak pernah celebrate. Kita celebrate hanya kalau ada hal-hal yang kita pikir menyelesaikan KKR, atau untung besar di perusahaan, atau bangun gereja besar, atau apa. Tapi hal-hal yang soft seperti ini, orang-orang ambil komitmen untuk bekerja sepenuh hati, kita harus celebrate. Ya, itu major achievement menurut saya. Jadi kita perlu coba untuk melihat hal-hal apa yang kita butuh celebrate. Tidak hanya harus kalau tembok selesai celebrate, ya. Tapi pada saat orang bertobat, seluruh pemuka bertobat hari itu celebrate. Pada saat semua orang mau duduk untuk diawasi oleh imam-imam, ada accountability, let's celebrate. Sistemnya bagus. Yang terakhir, nomor 12, kita lihat di ayat 17. Kalau ditinggal sampai di situ, maka nggak tahu kapan akan muncul problemnya lagi, kapan COVID akan muncul lagi. Tapi Nehemia bangun satu strategi untuk sustain sukses, sustainable sukses. Suksesnya supaya langgeng, supaya kalau ada masalah lagi, bisa dideteksi lebih awal sebelum terjadi dan segala macam. Jadi dia menyediakan meja makannya, ya. Dia menyediakan makan malam untuk dia undang para pemuka, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang bangsa-bangsa lain. Gantian makan dengan Nehemia. Tujuannya apa? Tujuannya dia create platform of communication, venue of relationship. Kalau ada masalah apa-apa, enggak harus sampai ke YouTube atau sampai ke Instagram, ke Facebook, bisa diselesaikan sambil makan malam. Ya, ada isu apa, keadaannya seperti apa, dia bisa langsung mendengar, tidak dari orang kedua, ketiga, tapi langsung dengar dari orang-orang yang menjadi bagian daripada hidupnya. Rakyat Israel, para pemuka, bahkan orang-orang di luar tembok pun diajak makan sama-sama. Ini namanya lobby, dinner lobbying, makan malam sambil making sure bahwa sukses yang dicapai itu lasting dan tidak terjadi lagi hal-hal yang semula terjadi di awal bab kelima.